A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara quluba man syaa ibadi. Fara'al qawna binuri qalbi. Fasyahidallaha fi qawni qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu maqrufu bi ihsani wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu masyhuru bi amanati sallallahu wa sallama sayyidina wa habibina Muhammadin khairil khalqi wa ala alihi wa sahbihi wa jiratihi wa wa'ihi amma ba'd. Segala puji bagi Allah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dengan mengaturkan pujian kepada Allah yang telah memberikan kita hidayah, memberikan kita petunjuk, memberikan taufik, kemudahan-kemudahan untuk melakukan kebaikan, sehingga pada malam ini kita dapat berkumpul bersama-sama di majelis al-khair ini. Kita berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dikumpulkan dalam kebaikan dan takwa. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para zuriat beliau. Amin sampai akhir zaman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad jarana li jahannama kasiram minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha lahum azanun la yasma'una biha ulaika ka'anna'ami bal hum azal. Sadaqallahul azim. Di dalam pelajaran pada malam hari ini, mudah-mudahan kita selalu dilimpahkan rahmat dan taufik dan hidayah dan mendapat kesyafaatan dan keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, kita menjelaskan tentang semesti kalau orang-orang itu yang sudah mampu musyahadahnya itu, kalau dia menerima misalnya pujian orang yang memuji dia itu, dianggapnya hanya sebagai perantara. Jadi apabila ada orang yang memuji kita, bagi orang yang mampu musyahadah hatinya kepada Allah, dan pujian itu dianggapnya adalah sebagai perantara, itu adalah merupakan pujian daripada Allah. Maka gembiranya orang itu, dia bukan kepada orang yang memuji, tapi dia gembira dia kepada Allah. Jadi bila ada orang memuji, kalau kita tuh dipuji orang merasa senang, gembira, tapi mata kita melihat orang yang memuji itu bukan, tapi yang memuji hanya Allah. Kalau pian melihat orang yang memuji, pian melihat orang tersebut, maka pian pun menunjukkan belum mampu musyahadah. Jadi musyahadah kita itu jangan terginding daripada yang kita pujian tadi. Itu terus amalkan sampai hari kiamat. Amalan itu perlu pelangi. Orang
orang tuh memuji pian, lalu pian merasa senang, rasa gembira, tapi pian melihat ucapan orang itu tadikah atau hanya melihat pujian daripada Allah? Bila pian melihat orang yang memuji itu, maka pian dikatakan dengan berdosa. Tapi bila melihat yang memuji itu hanya perantara dari manusia tadi, hanya melainkan pada Allah, maka pian sampailah tidak terbimbing atas bagi Allah. Dan itu adalah bergembiranya kita itu kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa mata hati kita ini berarti sudah tembus daripada dinding atau hijab daripada itu. Paham nggak mengerti rasanya itu? Ini supaya biar yang berdosa. Nah, kalau ada orang yang mencaci maki dia, kalau ada orang yang mengganggu dia, dia tidak akan marah, tidak akan dendam kepada si makhluk itu tadi. Dianggapnya itu teguran dari Allah kalau itu bujuran. Kalau ini bujur. Nah, kalau ini ada bujur, bisa kita ada bujur difitnah orang. Padahal itu ada bujur. Orang yang sudah mampu musyahadah itu, dia tidak akan dendam kepada orang yang memfitnahnya. Tetapi dia menganggap merupakan itu adalah cobaan dari Allah. Ada bujur nih, lalu difitnah orang, ini ada dendam orang yang memfitnah tadi. Karena orang itu dianggapnya cobaan bagi dia, karenanya ada bujur. Kalau ini bujur tadi, nah itu adalah teguran daripada Allah. Ini diamalkan terus ya, siang dan malam. Makanya lu belajar itu zikir sehari semalaman itu 1500 paling dikit. Supaya bisa mengamalkan ini. Selawatnya 1500, zikir 1500, tasbih 1500. Bah kalau gue gawi gue. Orang itu aja harus digawi. Kada terbiasa. Ulun aja sambil berkes sambil hati gue berzikir. Karena kebiasaan mau baca doa sambil berzikir. Untuk pandai tapi masih baca doa. Bila mendoa itu latihan. Udahan kayak ulun itu. Amin. Nah, jadi fitnahan itu, jadi misal tadi difitnah orang, padahal itu kada bujur. Orang yang sudah mampu musyahadah, dia tidak akan dendam kepada orang yang memfitnahnya itu. Tetapi dia menganggap itu merupakan adalah cobaan daripada Allah. Karena memfitnah nak ada bujur, cobaan daripada Allah. Anda mau menyalahkan orang. Selama masih ada hati kita menyimpan dendam pada makhluk, selama di dalam hati kita itu menyimpan keamarhan pada seseorang, itu menunjukkan bahwa dirinya itu belum mampu musyahadah kepada Allah. Jadi bila orang itu menyambat masih ada sifat salik awal orang itu, maka orang itu belum mampu musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di kantor, beriman memamai orang, beri ke rumah dimamai bini kalau di kantornya kepala kantor orang ini memamai orang berataan. Nah Tuhan anu dimamainya, beri ke rumah dimamai bini ini dua nih cipakan bini jangan. Nah jadi itu orang memusyahadahkan. Nah jadi selama kita menyimpan amarah kepada seseorang itu menunjukkan bahwa diri kita itu belum mampu musyahadah kepada Allah. Yang artinya diri kita ini masih dalam keadaan kotor.
hati kita kotor, masih terdinding daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala taral khalqa ilahu wala tusyahidu khaliqah ma'annahu fil khaliqah la yudulahu la wujud inama huwaliha sallallahu alaihi wasallam. Fala huwa wahidul qahar yazad ma'alu syai'a bihijab bainaka wa bainah. Allah yang esa, Allah yang Allah yang esa, Allah yang maha mengalahkan siapapun yang akan dia menjadikan sesuatu yang tidak ada sebagai dinding antara engkau dengan Allah. Allah tuh menjadikan kita ini asal ada, lalu dijadikan Allah ada. Dengan ada tadi di situ kita belajar sebagai dinding. Sebagai dinding dijadikan Allah. Jadi sebenarnya makhluk itu pada hanya ciptaan Allah yang ada. Yang diciptaan Allah itu diulah Allah sebagai dinding. Dinding itu ya macam-macam. Asal ada lalu jadi ada. Nah di situ ciptaan Allah dinding. Bilanya melihat kita lalu lain. Terhijab. Kalau ini terdinding, ada hijaban di dalam hijaban. Itulah yang kita pahami dan kita pelajari. Kayak itu juga dengan takbiratul ihram. Nah jadi diulah Allah sebagai dinding, diulah Tuhan hijab, sehingga orang itu ahli maksiat ini yang banyak dosa ini. Jadi bila yang kebanyakan melihat orang itu sifat kebencian dan segala macam, itu adalah dia terhijab daripada dinding tadi. Maka orang itu berdosa. Pandangannya kepada hijab itu tadi, ada melihat daripada yang berbuat akan dirinya, menunjukkan bahwasanya orang itu sudah mampu, tapi dia seolah tidak mampu. Wala tabhamul abwan ilaihi wala tubshiruha ilahi wala tasmi'uha ilahi. Maka engkau wahai orang yang maksiat, wahai orang yang banyak dosa, engkau tidak akan paham ini alam semesta, melainkan hanya sebatas alam semesta. Jadi melihat orang itu hanya sekadar melihat aja, tidak melihat yang sebenar-benar keelokan di dalam orang tersebut. Engkau tidak akan mendengar engkau tidak akan dengar apapun yang di dalam ini, hanya sebatas pandanganmu melihat, hanya sebatas pandangan dan melihat. Dan engkau tidak akan bisa mendengar, hanya sekadar pendengaranmu, tapi tidak sependengaran daripadanya. Hanya engkau sekadar melihat saja, tapi tidak melihat kehidupan yang sebenarnya. Jadi sebatas di situ tadi mau didapatnya. Kada selayaknya sebagai orang yang sebenarnya. Makanya kita tuh terdinding. Misalnya melihat burung dalam sangkar, matanya ke sangkar burung, burung di dalam sangkar. Bunyi burung kalau mau berurutan, sangkar dulu, baru burungnya, baru bunyinya. Kayak itu kalau berurutan. Kenapa kita ada lagi sangkar burung tuh terdinding lapisannya, langsung bunyi burungnya aja lagi yang didengar. Nah itu namanya tidak terdinding lagi, langsung. Bila pian kayak itu, insya Allah wali hati pian.
Tapi terus diamalkan, jangan satu mati aja. Jadi engkau tidak akan paham ini alam semesta, melainkan hanya sebatas alam semesta. Nah, jadi bila pian melihat kayak tadi, lalu pian seolah melihat alam semesta, tapi tidak paham dengan makna alam semesta. Engkau tidak mendengar apapun yang di alam ini, hanya sebatas pendengaran dan penglihatan. Wala tubashiruha ilaihi, dan engkau tidak melihat alam, hanya sekadar melihat itu alam. Wala tasma'uha ilaihi, dan engkau tidak mendengar alam semesta, melainkan alam semesta itu tadi. Mendengar suara, misalnya suara burung, mendengar suara manusia, suara itu pang yang didengar. Mata hatinya kada bisa menyampaikan bahwa suara orang yang indah-indah itu, suara makhluk indah-indah itu adalah merupakan keindahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau pengen memandang keindahannya Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti sampai itu pandangan bijaknya kepada Allah. Itu namanya melatih hati. Wa huwa ma'ani ta'ala, ia dimaksud dengan firman Tuhan. Walaqad jara'na li jahannama kasiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yabsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika ala an'ami bilhum azab. Sungguh kami jadikan neraka jahanam itu kebanyakan daripada jin dan manusia. Mereka itu mempunyai hati, tapi mereka kada mengerti dengannya. Mempunyai hati tapi kada mengerti dengannya. Mereka itu punya mata, tapi tidak melihat dengannya. Mereka itu punya telinga, tapi tidak mendengar dengannya. Mereka itu seperti binatang yang lebih sesat daripada binatang yang disesatkan. Nah, ini artinya sebatas kepada makhluk. Jadi bila kita melihat sebatas pada makhluk, ya makhluk tadi pun didapat. Kayak ibarat kuah tuh, gangan tuh, jangan gangan kuah. Misalnya kuah santan dirubah dengan lain pada santan, supaya kita dapat lain amunya santan terus, itu pun didapatnya. Dirubah masakan yang lain. Ada orang yang misalnya mencontohkan supaya kalian paham. Ada orang memberi kita sesuatu hadiah, kita ini suka dengan awan orang itu. Orang tuh memberi sesuatu dengan hadiah, lalu kita suka dengan orang itu. Kita ini memuji benar awan orang itu, ujar bahasa kita tuh baik benar si itu nih. Kita puji benar orang itu. Lalu kita mendapat kepujian orang itu tadi, kita puji-puji, lalu ini berbuat kemaksiatan. Wali ngapain menegur? Kalau ditagur, ada dibalinya lagi aku duit. Nah, ini kan tangan nih. Ditagur, ada dibalinya aku duit lagi. Kalau ditagur, punya maksiat. Salah bersalah nih. Amun ku tagur orang yang memberi duit tadi, kada dikawaninya lagi kita, kada dihormatinya lagi kita, lalu kita nih salah menagurinya, lalu kita membiarkannya.
Nah inilah orang yang bersangatan dengan berdosanya hatinya. Kalau ulun, siapakah nama memberi menyesal ulun tagur. Karena perlu dia ampi pak kawan, foto silaturahim kenapa? Karena ulun takut. Makanya orang takutan kepada ulun. Jadi semacam itu. Takutan kita tuh putus hubungan, takutan kita tuh terdinding daripada yang itu tadi. Pemberian diambil, senang, gembira, imu diberi tadi. Rasa nyaman depan sudah. Lalu ia berbuat maksiat. Nah, inya maksiat, wanita akan menegur. Ada ditagur kira putus hubungan, ada ditagur putus hubungan. Dibiarkan seorang anak-anak. Ini yang paling berat. Ini yang paling sulit dia pahami. Makanya salah bersalah. Lalu kita seolah-olah inya yang menjamin kita hidup, seolah-olah inya yang memberi makan kita. Nah itu namanya orang ini adanya berbuat itu tadi, orang ini adalah terbimbing daripada itu tadi. Namun kita karasi secara bersalah, hadir karasi secara bersalah. Nah, adanya inya berbuat maksiat kita kada wani menagur bahasa kita. Kina kada diberinya lagi aku. Kenapa? Kita memandang pemberian ini adalah inya, tapi bukan pemberian Allah. Makanya berdoa jangan sampai ada barang masuk ke rumah. Jangan sampai ada barang masuk ke rumah yang kada baik. Berdoa al-baiti lijani, jangan adakan masuk ke rumah. Berdoa. Makanya bila orang sudah terbiasa, lalu menjadi luar biasa. Nangka inilah yang merusak amal pian belajar banyak ilmu, tapi dapatnya yang ini tadi hancurlah semua ilmu nang pian belajar puluhan tahun pian mengumpulkan ilmu, dapat pelajaran yang ini, hilanglah pelajaran pian yang banyak itu tadi. Kayak apa pian? Amun ada orang tuh menantang kita, mengganggu kita, lalu kita ini luar biasa marahnya, habis-habisan orang itu marah, sampai hatinya itu kita seolah kita dendam ya luar biasa. Nah, kenapa? Karena akibat banyak mempunyai dosa hati. Karena banyak mempunyai sifat dosa hati, lalu wani orang mengganggu kita, lalu kita untungnya kayak ini. Orang menyambati kita, lalu kita kayak ini, kayak itu. Bahkan berjamaah lagi memusuhinya. Kenapa? Karena hati kita sudah tamakane nang kayak itu tadi. Tamakane nang berdosa-dosa itu tadi. Ya ada kisah jelas yang dibawa hati. Tapi jangan tegang otak. Kisah ini orang tuh kasurupan, saking kasurupannya lalu membawa hati. Didatangkan para ulama-ulama, mempan ini ditiup, jangan seikong ada mempan juga, yang seikong ada mempan juga. Bah didatang seikong pula nang tukang rupiah. 9 orang ini nang kasurupan, datang tukang rupiah, membaca ayat kursi, aduh hulunya nanggaring membacanya. Padahal nanggaring ini orangnya lain Islam, kasambilannya lain Islam. Begitu dibacakan oleh ayat kursi, 8 orang bukahan, seikong tak tinggal, mata tinggal, berbuli pulang. Nang 9 tadi, kenapa aja nggak tinggal seikong nih? Kenapa yang beli pulang? Nang ini tuli.
sekalinya tuli jadi kamu bukanya. Sekalinya tuli kalau buka. Begitu diambil dibawa pulang sebuting tadi. Kenapa aku dibawa aja? Ada menang orang baca rupiah sekalinya tuli itu kan. Kisah aja lah. Jangan tegak. Nah jadi kalau ada orang yang menentang kita, mengganggu kita, kita marah. Lalu marahnya kita tuh habis-habisan kepada orang itu. Ada sampai hati kita itu ada artinya habis-habis depan. Kenapa? Karena akibat banyak mempunyai dosa tadi. Nah sehingga kita itu terbimbing dengan oleh Allah. Nah, jadi nang kayak apa tadi? Jangan sampai terbimbing, banyaki mengamalkan tasbihnya, banyaki mengamalkan salawatnya, banyaki mengamalkan istighfarnya. Istighfarnya tuh astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Aduh saking bastilah dulu sambil di jalan tinggal itu. Jadi ke 24 jam itu diisi dengan amal zikir yang banyaki berzikir supaya menjadikan biar itu hati tenang. Jadi bila melihat karena kebanyakan zikir ada tersambat ulang karena ada sudah zikir. Bila melihat ini adalah semacam cobaan Allah, orang memfitnah tadi semacam cobaan Allah, amun kada bujur, amun inya bujur, apa sarik, punya bujur apa sarik, itu berarti itu cobaan Allah kawadah kita. Allah melalui menegur kita melalui dari orang tadi sarik awan kita. Nah ini yang pelajaran ke bawah sedikit. Orang mencari kita lalu kita beranggapan bahwa Allah ini memarahi aku melalui dari Fulan bin Fulan ini tadi. Bila pian melihat orang marah tadi maka ada sifat hati dengan dendam. Berarti kita berdosa. Tidak boleh menyalahkan orang, melainkan menyalahkan diri kita sendiri. Inilah yang benar di dalam ilmu ini. Bila biar mengamalkan bujur-bujur Allah meridai. Nangka ini juga biar kita bertemu dengan Allah, cara bicaranya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedang dari kita berlawas kita bertahlilan malam ini pulang. Mudah-mudahan jadi diniatakan bagi nang meninggalnya lah kenalah berataan. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kita kemenangan dalam menegakkan iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan kelapangan hidup dunia dan akhirat.